Halo semua, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini, saya ingin membahas tentang sesuatu yang mungkin sering kita alami namun jarang kita sadari pengaruhnya, yaitu kebiasaan berpikir berlebihan atau overthinking sebelum tidur. Mungkin di antara kalian ada yang sering merasa kepala penuh dengan pikiran yang tak henti-henti menjelang tidur. Pikiran ini bisa berkisar dari kekhawatiran tentang pekerjaan, hubungan, atau bahkan kecemasan tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Kondisi ini tidak hanya mengganggu kualitas tidur kita, tapi juga dapat mempengaruhi kemampuan kita untuk fokus dan membuat keputusan di keesokan harinya. Menurut sebuah studi dalam jurnal Review of Applied Management and Social Studies, berpikir berlebihan dapat membuat sel-sel otak kita lelah, sehingga kita menjadi lebih sulit untuk berkonsentrasi dan mengambil keputusan yang tepat untuk membantu mengatasi masalah ini. Saya ingin berbagi 5 pertanyaan reflektif yang bisa kalian tanyakan kepada diri sendiri sebelum tidur. Pertanyaan-pertanyaan ini dirancang untuk membantu menenangkan pikiran dan mengurangi kecemasan. Apa yang sebenarnya saya khawatirkan? Seringkali, kita terjebak dalam siklus kecemasan tanpa benar-benar memahami apa yang menyebabkannya. Dengan secara aktif mengidentifikasi sumber kekhawatiran, kita dapat mulai menangani masalah secara spesifik daripada hanya merasa cemas secara umum. Misalnya, jika Anda khawatir tentang sebuah wawancara kerja yang akan datang, mengakui kekhawatiran ini bisa membantu Anda mempersiapkan diri lebih baik. Kedua, apa yang membuat saya sedih hari ini? Mengakui kesedihan kita seringkali dapat membantu dalam memproses emosi tersebut. Apakah itu penolakan yang Anda alami, cuaca buruk, atau sesuatu yang tidak berjalan sesuai rencana? Mengidentifikasi penyebab kesedihan Anda membantu dalam menemukan cara untuk merasa lebih baik atau menghindari pemicu serupa di masa depan. Ketiga, apa yang mengganggu saya belakangan ini? Tidak semua gangguan bersifat kritis, namun mereka dapat menumpuk dan menyebabkan stres yang signifikan. Dengan mengenali apa yang mengganggu Anda, baik itu perilaku rekan kerja atau sesuatu yang lebih pribadi, Anda dapat mulai mencari solusi atau membuat perubahan yang dapat membantu mengurangi atau mengeliminasi gangguan tersebut. Keempat, apa yang tubuh saya butuhkan? Kesehatan fisik kita sangat berkaitan dengan kesehatan mental kita. Terkadang, tubuh kita memberitahu kita bahwa kita perlu istirahat, nutrisi yang lebih baik, hidrasi, atau bahkan aktivitas fisik. Mendengarkan dan merespons kebutuhan tubuh Anda dapat membantu Anda merasa lebih baik secara keseluruhan. Dan terakhir, apa hal indah yang terjadi hari ini? Meskipun mudah untuk terjebak dalam hal-hal negatif, selalu ada titik terang dalam hari, tidak peduli sekecil apapun. Dapatkah Anda mengingat momen ketika Anda tersenyum hari ini? Mungkin itu saat Anda menikmati secangkir kopi yang sempurna, menerima pesan dari teman, atau hanya merasakan matahari di wajah Anda. Merayakan momen-momen kecil ini dapat meningkatkan perasaan syukur dan kebahagiaan Anda. Dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini setiap malam, kita dapat membantu mengarahkan pikiran kita dari siklus kecemasan dan ke arah yang lebih konstruktif dan tenang. Jika Anda mencoba ini dan masih merasa sulit untuk tidur, mungkin itu saatnya untuk berkonsultasi dengan profesional. Ingat, menjaga kesehatan mental kita sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Berpikir secara berlebihan sebelum tidur adalah hal yang umum, tetapi dengan menghadapinya secara langsung, kita bisa membuat perubahan besar dalam kualitas hidup kita. Jadi, sebelum kalian memutuskan untuk mematikan lampu dan mencoba tidur malam ini, coba luangkan beberapa menit untuk menjawab kelima pertanyaan ini. Mungkin tidak semua pertanyaan akan mudah untuk dijawab setiap hari, tapi dengan latihan dan kejujuran pada diri sendiri, proses ini bisa menjadi alat yang sangat bermanfaat untuk membantu Anda mendapatkan tidur yang lebih nyenyak dan memulai hari berikutnya dengan pikiran yang lebih jernih. Terima kasih sudah menonton video ini.
Saya harap tips yang saya bagikan bisa membantu kalian yang mungkin mengalami kesulitan tidur karena pikiran yang terlalu aktif. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik bel untuk notifikasi video baru dari saya. Dan jika kalian memiliki pengalaman atau tips lain tentang bagaimana mengatasi overthinking sebelum tidur, silahkan bagikan di komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan berpikirlah positif.